Membingkai apapun komennya dia, ingat, regardless apapun isinya, itu sebagai sebuah komplimen. Berarti I'm doing something good. Kalau menurutku nih ya Pak, ini Ya. correct me if I'm wrong gitu. Ada Hmm. beberapa orang yang memang mungkin bisa dengan mudahnya menghadapi haters gitu. Bahkan mungkin haters-haters ini dijadikan sebagai apa ya? Senjata untuk menuju kesuksesan. Ada juga yang mungkin sangat lemah sekali. Ini klasifikasinya ini seperti apa sih sebenarnya Pak Hing? Nah, dalam dunia NLP, ini yang disebut dengan memframe ataupun memaknakan atau mendistorsikan para haters itu sebagai siapa gitu loh. Oke. Nah, kan kalau ada yang menganggap bahwa itu justru memicu dia, ada yang justru menghancurkan dia, itu kan tergantung cara kita melihat para haters kan. Mhm. Nah, ini 3 tips terakhir kita nih Audrey berbicara Oke. semuanya mengenai distorsi dan frame ini, bingkai-bingkai pikiran mengenai mereka. Gitu Ah, loh. oke. Cara saya melihat para haters, cara Mhm. saya melihat. Awal-awalnya juga agak mengganggu saya dulu waktu saya masih belum dewasa mental lah. Oke. Agak mengganggu gitu loh. Karena biarpun bagaimana, kalau misalnya kita ingin produksi, kita ingin produktif, kita ingin tiap hari bisa berkinerja baik, happy dan lain-lain. Kita kan tidak mungkin tidak merespon terhadap komunikasi orang sekeliling kan. Jadi Mhm. apalagi saya bilang kita bisa dengar, kita bisa lihat komennya, kita bisa baca dan lain-lain. Itu kan mengganggu juga. Ya. Kalau kita tidak punya kendali yang baik terhadap emosi, kalau kita tidak punya pemikiran yang sehat cara melihat berbagai hal ya akan terganggu gitu loh. Dan pada saat saya juga masih lugu-lugu unyu-unyu gitu terganggu banget. Iya. Banget. Apalagi secara emosional ini juga jadi mengerikan gitu ya, karena banyak juga dari kita yang langsung marah, True, emosi gitu ya. true. Ini yang mungkin nanti kita juga akan bahas gitu dari sisi emosionalnya. Tapi kita bahas dulu Pak Hing, untuk tips yang kedua ada apa nih Pak Hing? Nah, tips yang kedua ini straightforward. Tadi Audrey benar banget. Ada memang orang-orang yang akhirnya para haters ini digunakan sebagai justru apa ya pemicu kan. Hmm. Nah ini saran saya. Saran saya. Tidak membaca konten dari komen hatersnya, tetapi setiap kali dia pop up, ini kalau misalnya Anda tidak mau nih, kita nggak mau Audrey yang pertama ngeblok gitu. Oh, duh Pak, kalau saya ngeblok, saya unfriend mereka semua ada 2.000 Pak. Banyak banget ya. Saya kehilangan fans 2.000. Followers ya. Saya nggak mau Pak, followersnya jadi dikit. Ini yang ikut Oke. saya 1.000 hater semua gimana dong? Nah, jadi kalau kalau saya nggak mau unblock, anggap aja begini. Ini tips yang nomor 2. Maknakan setiap komen mereka itu sebagai komplimen atau pujian. Hmm. Karena gini, tadi saya bilang begini. Saya belum menemukan haters itu lebih berprestasi dari saya. Oke, jadi setiap kali dia komen itu adalah mengenai apa yang saya lakukan, mengenai apa yang saya katakanlah, pokoknya apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, cara-cara saya, strategi, achievement, pencapaian saya, prestasi, whatever lah. Setiap kali dia komen, berarti ada something good dong. Yes. Gatel gitu loh. Nah, jadi saya menganggap saya akhirnya tidak sama sekali terpengaruh oleh konten isi omongannya enggak. Saya enggak baca, tapi begitu pops, thank you, ada komplimen lagi gitu loh. Oke. Jadi akan kita hitung jumlah sentilan, jumlah apapun yang muncul itu bukan isi yang kita perdebatkan, tetapi setiap kali muncul, apapun bentuk kalimatnya itu komplimen. Itu yang dibaca. Berarti sang haters sedang menunjuk hal yang benar yang kita lakukan. Oke. Gitu loh. Nah itu tips saya nomor 2. Jadi membingkai apapun komennya dia, ingat regardless apapun isinya, itu sebagai sebuah komplimen. Berarti I'm doing something good. Gitu loh. Sebab kalau enggak, dia nggak bakal komen. Kalau kita melakukan hal yang buruk, nggak bakal dikomen sama haters. Yes. Malah mereka seneng ya. Tenang dong, diplok plok 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 gitu loh. Gitu Iya. dong. Jatuh kenapa sih? Kalau gitu, jadi saya akan menganggap itu sebagai komplimen. Itu Berarti nomor kita 2. fokusnya sama apa ya? Sosoknya ya Pak Hing ya, bukan bukan mungkin isi komennya dan lain Ya, sebagainya ya. jumlah begitu dia sentil aja, ada pops up aja Ah. komentar nama sekian ya sudah. Oh, ada komplimen berikutnya lagi. Nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca. Saya merujuk ke beberapa teman-teman public figure yang lain. Karena saya juga belajar dari orang-orang yang memang sudah lebih berpengalaman ngadapin haters gitu loh. Dan saya baca kadang-kadang mereka di-follow oleh ribuan orang, puluhan ribu dan lain-lain. Ada aja komentar miring banyak banget kan, misalnya. Nah saya tanya, kamu nggak terpengaruh? Emang perlu dibaca? Emang perlu dibaca gitu loh? Nggak perlu dibaca.
Oke. Muncul aja udah, oh makasih sudah menuhin komentar. Jadi sekarang 30.000 komen kan. Jadi banyak gitu Jadi ya banyak nih, kelihatannya. makasih loh, makasih, makasih. Anggap aja komplimen, komplimen, yes, kayak gitu aja. Komplimen. Jadi kalau diomongin tanda komplimen. Saya punya seorang sahabat yang pada saat saya lebih mudah dulu, Audrey, baru mulai Oke. menapaki karir. Ini saya cerita di kelas NLP. Mhm. Sempat saya gusar dengan waktu dulu kan namanya belum haters ya. Iya. Dulu banget namanya belum haters. Dulunya ya ada dah pokoknya orang yang dengki, orang yang kayak gitu-gitu lah. Iri gitu ya? Ya iri lah, bukan bukan haters lah. Heeh. Irier, Irier, oke. dengkier. Nah, Heeh. jadi dia bilang sama saya begini. Oh, saya bilang, aduh, aku stres banget nih. Pokoknya bla bla bla. Dia bilang sama saya gini. Orangnya sepuh banget. Mhm. Dia bilang gini, udahlah Pahing, udah gini aja. Hanya pohon mangga yang ranum loh, yang ditimpukin orang loh. Iya, bener juga. Heeh. Saya mikir baik-baik, wow. Kalimat itu sampai hari ini masih membekas di kepala saya. Itu sekitar mungkin, saya kira 20 tahun lalu kali ya. Wow. Masih membekas di kepala saya loh. Dia bilang hanya pohon mangga yang ranum yang ditimpukin orang. Saya gini, wah. Ya. Dan sejak saat itu nemplok di kepala saya, berarti kalau kita mulai ditimpukin oleh para haters, ranum berarti. Iya, iya. Ya kan, sebab kalau pohon mangganya busuk semua ditebang itu. Ya pasti langsung dibabat habis gitu ya. Dihabisin. Takutnya Nah, lagi musim hujan gini kan roboh ya Pak ya, ya, dibabat habis seperti itu. ranum berarti. Yes, Komplimen, random. komplimen. Oke.